semakin jelas siapa capresnya, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Nah, ditunggu ya, sabar itu. Kok tanya saya? Kira-kira yang cocok sama Pak Ganjar siapa, Pak? Yang cocok banyak. Salah satunya siapa, Pak? Banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Caimin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera cawapresnya ketemu. udah ada agenda Pak untuk ketemu. Ya, kalau kita kutip apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, sekiranya ada 7 nama ya yang cocok menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. 2 non-parpol, 5 partai politik. Nah, malam hari ini saya akan bahas kira-kira kans yang paling besar ini siapa? Itu yang akan saya tanyakan kepada 2 narasumber saya di studio TV One, Bang Ray Rangkuti sudah bersama saya di sini. Hampir keserimpet ini saya. Minal aidin wal faizin, Bang Ray. Ini lebaran-lebaran kita bahas sewa politik ya. Dan mengganggu yang sedang mudik di sini, Mas Burhanuddin Muhtadi yang lagi ada di Rembang. Nah, ini kita ganggu sedikit waktunya. Minal aidin wal faizin. Mas Burhan, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya, oke. Mohon maaf lahir batin buat Caca dan pemirsa TV One. Baik, mungkin saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau kita spesifik membahas mengenai 7 nama cawapres yang disebut oleh Presiden Jokowi, sekiranya ini tepat tidak bahwa seputar 7 nama itulah kira-kira yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo, atau jangan-jangan ada nama lain ini Mas Burhan, seperti apa? Ya, saya kira Presiden Jokowi punya mata dan telinga ya berkaitan dengan siapa nama-nama yang dianggap potensial sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Dan 7 nama tersebut adalah nama yang selama ini beredar, terutama di sekitar elit PD Perjuangan, di sekitar Ibu Mega. Nah, pertanyaannya siapa di antara 7 nama tadi yang disebut oleh Pak Jokowi yang potensial dipilih oleh partai? Karena setahu saya Pak Ganjar pun menyebut PD Perjuangan dalam hal ini adalah Ibu Mega punya semacam hak prerogatif untuk menentukan jodoh Mas Ganjar di 2024. Nah, kalau dilihat dari preferensi Pak Jokowi meskipun 7 nama, tetapi kan ada 6 nama yang disebut secara langsung. Ada 1 nama yaitu Pak Prabowo yang namanya disebut itu karena probing dari wartawan. Nah, 6 nama yang disebut Pak Jokowi secara langsung itu juga urutannya berbeda-beda. Yang pertama disebut adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Sandiaga Uno, yang ketiga adalah Mahfud MD. Baru kemudian nama-nama lain yang menurut saya juga menunjukkan satu preferensi personal tersendiri. Meskipun ada banyak nama, tetapi urutan itu juga menunjukkan sesuatu ya secara politik. Baik. Mungkin sekarang saya ke Bang Ray. Kalau Bang Ray seperti apa? Ada pandangan lain atau mungkin sekiranya mirip dengan Mas Burhan seperti apa? Pertama mungkin harus kita ingatkan dulu ya, agar hati-hati baik Presiden maupun Ganjar, mengingat bahwa Ganjar sudah dideklarasikan sebagai calon presiden, dan oleh karena itu semua perhatian publik akan ke Ganjar Pranowo, tindak tanduknya, langkah-langkahnya sebagainya itu pasti diawasi oleh masyarakat. Saya kira ada 2, sebelum kita masuk ke tema ini, yang perlu kita ingatkan adalah soal penggunaan pesawat pribadi Presiden bersama dengan Ganjar waktu pulang dari Jakarta ke Solo. Itu sekarang lagi sorotan publik ya. Dan yang kedua, saya tidak tahu dalam kapasitas apa Presiden misalnya menyebutkan 7 nama yang potensial sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Sebab Presiden tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan, yang memiliki hak dan kewenangan itu adalah PDI Perjuangan gitu. Dan Presiden bukanlah pengurus di inti di PDI Perjuangan begitu. Dan oleh karena itu sebetulnya kita nggak mengerti apakah Presiden sedang mengendorse nama-nama yang dimaksud atau Presiden mau apa gitu. Kalau kapasitas beliau sebagai Presiden kan mestinya ya menurut saya lebih elok tidak untuk membicarakan siapa calon presiden atau wakil presiden bagi Ganjar,
karena pada saat yang bersamaan mestinya beliau juga menyebut siapa wakil presiden bagi Prabowo Subianto misalnya sudah terlebih dahulu mencalonkan diri sebagai calon presiden gitu. Bagaimana dengan Airlangga Hartarto yang juga calon presiden dari partai yang sudah Partai Golkar yang merupakan bagian anggota kabinetnya gitu. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan ini harus lebih hati-hati menurut saya. Nah, yang kedua, ada dua menurut saya yang harus kita lihat. Apakah yang terucap dari presiden itu menunjukkan memang itulah keinginan beliau, atau sesungguhnya ada yang disimpan oleh beliau di luar 7 nama-nama yang disebutkan ini gitu. Nah, sesaat lagi karena ini masih momen Lebaran, ada teori yang mengatakan pemirsa bahwa faktor umat Islam yang menjadi penentu dalam setiap pemilihan presiden. Sekiranya 7 nama tadi, siapa yang paling kuat dalam sektor pemilih Islam yang bisa menaikkan elektabilitas dari capresnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.